Israel tidak akan menang di Gaza. Biarpun mendapat kecaman daripada berbagai pihak, Israel kini menjadi satu daripada entiti paling berkuasa di Asia Barat. Jumlah anggota tentaranya mungkin tidak seramai Mesir maupun Turki, namun latihan yang diperoleh, peralatan, teknologi serta senjata nuklir yang dimiliki menjadikan mereka antara pasukan tentara paling kuat di dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali mendakwa negaranya selamat dan tiada apa yang perlu ditakutkan dengan Palestina. Selain itu, beliau dengan yakin menyatakan penempatan haram Yahudi di tebing barat, terutamanya di Baitul Muqaddis Timur, boleh dan perlu diperluas dari semasa ke masa. Dengan semua jaminan tersebut termasuk sokongan kuat daripada Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Israel sepatutnya boleh merasa selamat dan terjamin. Namun hakikatnya, Israel tidak akan dapat memperoleh keselamatan dan jaminan yang dijanjikan karena pergolakan di Palestina menjadikan negara itu semakin dibenci oleh kebanyakan negara Islam di seluruh dunia. Masalah Israel. Antara masalah utama yang dihadapi Israel ketika ini adalah pasukan keselamatannya tidak dapat menangkis serangan roket milisi Palestina tanpa melakukan operasi ketentaraan di darat. Kali terakhir tentara Zionis melakukan operasi di daratan adalah ketika konflik Juli 2014 menyaksikan Israel kehilangan 68 anggota tentara, ratusan cedera dan ada yang mengalami kecacatan kekal. Ketika gencatan senjata dipersetujui bagi menghentikan konflik tersebut, pasukan pertahanan Israel menyadari dan menerima bahwa milisi Palestina masih mempunyai 3.000 roket dan jumlah itu akan meningkat dari masa ke masa. Barisan kepemimpinan IDF pula mempercayai mereka sudah membuat persiapan rapi untuk melaksanakan operasi ketentaraan di darat dan dapat melumpuhkan serangan roket milisi Palestina. Namun kepercayaan dan keyakinan itu masih tidak memihak Israel apabila tentara Zionis masih gagal melakukan operasi di darat dalam tempo 6 tahun kemudian. Kuat tapi tidak selamat. Kegagalan misi tentara Zionis menyaksikan Netanyahu bekerja keras untuk meyakinkan penduduk Israel bahwa Palestina sudah dikalahkan dan semua kaum Yahudi akan selamat. Selain itu, ide mengenai kekalahan Palestina dirancang oleh semua sektor pelobi Israel di Amerika Serikat, terutamanya dalam forum Asia Barat. Keadaan itu menunjukkan sebenarnya Israel takut dengan bayang-bayang sendiri dan enggan mengaku mereka tidaklah selamat sepenuhnya. Kemarahan memuncak. Kemarahan penduduk Palestina yang sudah lama dipendam semakin memuncak selepas pasukan keselamatan Israel menceroboh Masjid Al-Aqsa secara berulang kali, dan beberapa pihak berpendapat kebencian itu lebih mendalam dan lama berbanding yang diakui Barat ketika itu. Tindakan bagi Israel yang mencemari Al-Aqsa bermula pada hari pertama Ramadan pada 13 April lalu. Selepas anggota polisi Zionis memotong kabel pembesar suara di 4 menara dalam masjid tersebut. Media tempatkan melaporkan tindakan itu dibuat bagi mengelakkan azan berkumandang ketika Presiden Israel Reuven Rivlin menyampaikan ucapan di kawasan berhampiran. Apabila kesucian agama Islam dipersendangkan, penduduk Palestina menzahirkan kemarahan mereka, menerusi demonstrasi sehingga pergerakan milisi Palestina mengancam melancarkan roket ke Israel. Israel goyah. Kepincangan Israel ditambah pula dengan pergolakan politik apabila Netanyahu sehingga kini masih mau kekal berkuasa. Netanyahu bertungkus lumus menyelamatkan karir politiknya dan berusaha menunjukkan beliau adalah satu-satunya ahli politik yang boleh melindungi Israel, walaupun kepercayaan rakyat terhadapnya mulai koyak. Hal ini karena Netanyahu didakwa terlibat dalam skandal rasuah serta salah guna kuasa dan beliau menjadi Perdana Menteri pertama Israel yang didakwa atas jenazah tersebut. Selain itu, strategi Israel untuk menjadi mangsa dalam konflik yang berlaku gagal apabila isu pencerobohan Al-Aqsa mencetuskan gelombang
solidariti dunia untuk Palestina. Malah negara bukan Islam juga semakin banyak menyebelahi Palestina. Gencatan senjata warga Gaza rayakan kemenangan perang atas Israel. Warga jalur Gaza bersukacita atas kesepakatan gencatan senjata yang dicapai dengan Israel melalui mediasi Mesir. Mereka membanjiri jalan-jalan di jalur Gaza untuk merayakan pencapaian ini. Selama 11 hari mereka hidup dalam kekhawatiran akan menjadi target serangan udara pasukan Zionis. Namun terlepas dari itu, perlawanan terhadap Israel mampu memberikan dampak signifikan bagi Zionis yang secara kekuatan berada di atas angin. Pengeras suara di masjid merayakan gencatan senjata yang dianggap sebagai kemenangan dalam pertempuran pedang Yerusalem atas tentara Israel. Milisi Palestina menyebut perang selama 11 hari melawan Israel sebagai pencapaian yang luar biasa. Dengan persenjataan seadanya mereka bisa memberi pelajaran berarti kepada musuh yang memiliki militer dan ekonomi jauh lebih kuat. Jalur Gaza diblokade Israel sejak 2007 yang membuat perekonomian wilayah berpendudukan sekitar 2 juta jiwa itu terpuruk. Juru bicara milisi Palestina Abu Ubaidah mengatakan kelompoknya berhasil mempermalukan Israel dalam serangan sejak 10 Mei. Dengan pertolongan Allah, kami berhasil mempermalukan musuh, entitas yang rapuh dan tentaranya yang buas, ujarnya. Warga Israel juga merespon gencatan senjata ini dengan rasa senang, namun mereka tetap diliputi kekhawatiran. Bagus konflik akan berakhir, tapi saya merasa kita tidak punya banyak waktu sebelum eskalasi berikutnya, kata F. Izyaev, 30 tahun, seorang pekerja teknologi informasi yang tinggal di Tel Aviv. Milisi Palestina menyebut perang selama 11 hari melawan Israel sebagai pencapaian yang luar biasa. Dengan persenjataan seadanya mereka bisa memberi pelajaran berarti kepada musuh yang memiliki militer dan ekonomi jauh lebih kuat. Jalur Gaza diblokade Israel sejak 2007 yang membuat perekonomian wilayah berpendudukan sekitar 2 juta jiwa itu terpuruk. Juru bicara milisi Palestina Abu Ubaidah mengatakan kelompoknya berhasil mempermalukan Israel dalam serangan sejak 10 Mei.